Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait pemimpin sebagai role model. Kita semua adalah seorang pemimpin, baik di lingkungan kecil, keluarga, atau lingkungan lebih besar lagi, ada rukun tetangga, RT, RW, atau bahkan lebih besar lagi. Pastinya setiap pemimpin nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, kita akan coba mengulas terkait bagaimana seorang pemimpin yang juga seorang role model. Ada sebuah quote ini dari Ibu Lydia Kurniawati Kristiana bahwa pemimpin bukan yang paling sempurna, tapi yang paling hadir. Bahwasanya bagaimana pemimpin itu bisa hadir di setiap saat, ya, setiap waktu, ya, di mana anak buah atau yang dipimpin merasa perlu untuk seorang pemimpin hadir di tengah mereka. Seorang pemimpin, ya, pastinya harus yang dimiliki adalah karakter. Ya. Karakter bisa membentuk seorang pemimpin yang bagus. Ya. Karena apa? John Wooden menyampaikan bahwa karakter itu seperti fondasi rumah, tak terlihat tapi menentukan segalanya. Ya. Kalau rumah fondasinya tidak kuat, pastinya akan mudah roboh. Kena angin sedikit pasti akan roboh, ya. Apalagi ada gempa dan sebagainya. Oleh sebab itu, karakter akan membentuk seorang pemimpin, di mana dalam materi karakter, ya, karakter adalah gabungan nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang membentuk pola sikap dan tindakan seseorang. Ya. Karakter terbentuk melalui interaksi antara faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman yang terus terproses, di mana karakter bukan bawaan mutlak, tetapi bisa dikembangkan melalui refleksi, pembiasaan, dan role model. Kalau kita lihat bahwasanya contoh-contoh, ya, banyak sekali bagaimana pemimpin yang berusaha adil dan berusaha transparan meskipun dalam tekanan politik dan konflik kepentingan. Ya, ini juga dalam prakteknya banyak terjadi, ya. Kalau tidak memiliki karakter yang bagus maka akan sulit, ya, menghadapi berbagai tekanan baik politik atau konflik kepentingan. Selain itu, bagaimana seorang pemimpin juga memberikan ruang diskusi, bisa setiap saat, setiap pekan atau setiap bulan, ya, kepada anak buah atau anggota timnya, sehingga nanti akan terjadi interaksi, saling memahami, ya, bagaimana mengubah gaya kepemimpinan, ya, juga bisa dilakukan, gitu ya, yang memang selama ini yang kita coba pelajari ada berbagai macam gaya kepemimpinan, ya, yang membentuk seorang pemimpin, gitu ya. Nanti kita akan lihat, tapi sebelumnya kita lihat bagaimana kondisi saat ini, gitu ya. Peran pemimpin bukan hanya menjalankan tugas, yaitu mengarahkan dan mendorong, ya, anak buah, tapi juga bagaimana seorang pemimpin bisa menjaga semangat dan arah, ya. Banyak sekali saat ini, ya, loyalitas SDM mulai berubah, ya. Mungkin berbeda dengan zaman-zaman dulu, gitu ya, yang memang eh, anggota atau anggota tim atau anak buah sangat loyal sekali kepada pimpinannya. Ya. Selain itu, bagaimana ada kelemahan kolektif, ya, dan distraksi dari era digital, ya, memang sangat berpengaruh dalam proses kepemimpinan dan akan membentuk seorang pemimpin yang baik. Ya. Gaya kepemimpinan, ya, memang ada beberapa gaya, gitu ya, yang otoriter, ya, yang bagaimana satu arah, ya, dari pimpinannya mengarahkan atau memberikan instruksi. Ada yang transaksional, bagaimana ada imbal balik,
ya. Ada kinerja, kita kasih reward, dan ada mungkin nanti ada kinerjanya tidak baik, pastinya akan mendapatkan punishment. Selanjutnya ada gaya transformasional, bagaimana membangun visi, menginspirasi tim, ya. Dan saat ini yang kita coba menjadi gaya kepemimpinan yang autentik, ya, jujur, terbuka, sesuai nilai diri, yang memang ini terjadi pada gaya kepemimpinan yang mungkin kalian bisa alami, ya, bagaimana pemimpin-pemimpin kalian gitu ya. Ada jenis gaya kepemimpinan yang akan membentuk seorang pemimpin. Coba kita belajar dari Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh nasional dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handiwayani. Ya, bukan hanya pemegang otoritas, tapi cerminan nilai dari organisasi. Selanjutnya tidak hanya memimpin dari depan, ya, tetapi bagaimana dari tengah dan belakang, ya. Kalau ada anak buah yang tidak berhasil, ya, maka pemimpinlah yang akan bertanggung jawab, ya. Pemimpin tidak hanya mengarahkan, tapi mendorong, ya, anak buah untuk tampil lebih baik, gitu ya, memberikan ruang kepada anak buahnya. Selanjutnya berperilaku konsisten, terlihat, dan menggerakkan. Ya, ini bagaimana konsistensi seorang pemimpin, ya, bisa terlihat dan menggerakkan anak buah untuk bergerak bersama, istilahnya di sini tidak hanya mendorong saja, tetapi kita juga ikut bergerak, mendampingi dan mengarahkan, bukan hanya membiarkan. Bagaimanapun seorang pemimpin akan menjadi role model, akan menjadi contoh bagi anak buah yang dipimpinnya. Maka inilah salah satu yang bisa kita pelajari dari beliau, ya, Ki Hajar Dewantara, dengan semboyan yang pasti kita akan mengenalnya. Pilar utama sebuah role model adalah bagaimana ada 4 yang bisa kita pelajari. Bagaimana dengan integritas, bahwasanya selaras antara berpikir, berkata, dan berbuat. Konsistensi, bagaimana stabil dalam prinsip meski situasi berubah, gitu ya. Karena pastinya perubahan atau mungkin desakan-desakan atau mungkin pastinya selalu ada, ya, dalam setiap proses kepemimpinan. Selanjutnya bagaimana kepedulian, membangun manusia bukan hanya mengejar target, ya, bahwasanya kita bisa menghargai, ya, anggota tim sebagai sesama teman, gitu ya. Kita partner, gitu ya, bukan atasan bawahan, tapi bagaimana kita bisa menganggap bahwa anak buah atau bawahan sebagai partner, ya, sehingga bagaimanapun juga, ya, target bisa dikejar bersama. Tidak hanya kita hanya mendorong target, tetapi bagaimana kita bisa target kita raih bersama. Selanjutnya keberanian moral, bagaimana kita tegas dalam nilai, bukan hanya keras suaranya, tapi kita punya kemandirian, ya, kita punya, ya, bagaimanapun kita juga harus tegas, ya, tapi tidak terlalu dengan suara-suara yang keras, gitu ya. Kita santai, tetapi bagaimana ketegasan itu ada pada sikap kita. Role model dalam kehidupan sehari-hari, ya, contohnya kita menyampaikan kritik tanpa menyakitkan, ya, hadir tepat waktu untuk menunjukkan komitmen kita, mengakui kesalahan tanpa menyalahkan tim, dan memberikan ruang tumbuh bagi yang lain. Sebelum ya tutup, ya, marilah kita coba, ya, sejenak Bapak Proklamator kita Soekarno-Hatta telah menyampaikan bahwasanya
Apa yang menentukan besar kecilnya suatu bangsa? Ini pertanyaan dari Bapak Soekarno, dan beliau sendiri menjawab bahwasanya besar kecilnya suatu bangsa bukan seberapa besar negaranya dan seberapa banyak penduduknya, namun bagaimana kualitas dan karakter dari manusianya. Di sini karakter akan membentuk suatu kebesaran suatu bangsa, gitu ya. Selanjutnya dari Muhammad Hatta, ketika nama Indonesia disebut, maka ingatlah bahwa Indonesia itu luas, majemuk penduduknya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus memiliki kekuasaan mental seluas Indonesia dan memiliki keikhlasan hati semajemuk dari masyarakat Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.